Oke, selamat siang Sobat Viva Medica. Kembali lagi dengan saya Dr. Cynthia di channel kami Viva Medica. Oke, pada hari ini saya akan membahas topik yang lumayan penting untuk sahabat Viva Medica, terutama yang berusia lansia atau lebih dari 40 tahun ke atas. Yaitu apa sahabat Viva Medica? Yaitu tentang kadar kolesterol yang normal. Jadi apa sih kolesterol ini? Jadi kolesterol ini adalah zat lemak yang biasa kita dapatkan dari makanan yang berlemak. Misalkan makanan seperti gorengan, nasi padang, sate padang, dan makanan berlemak lainnya. Nah, mengapa kolesterol ini penting untuk kita jaga ya Sobat Viva Medica? Karena ternyata kolesterol yang berlebihan bisa menyebabkan pembuluh darah untuk mengalami pembengkakan, terutama di pembuluh darah yang berpenampang kecil, misalkan di pembuluh darah jantung koroner ataupun pembuluh darah kapiler di otak. Apabila terdapat penyumbatan di pembuluh darah di bagian jantung bisa menyebabkan penyakit jantung koroner, dan apabila menyebabkan penyumbatan di bagian kapiler otak bisa menyebabkan penyakit stroke. Nah, jadi sangat penting kan sahabat Viva Medica untuk menjaga kadar kolesterol kita yang normal. Nah, apa saja sih jenis kolesterol yang harus kita jaga? Simak lebih lanjut setelah yang satu ini. Oke, jadi sahabat Viva Medica, sebelum saya mulai lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol lonceng. Kalau ada pertanyaan boleh komen di komentar bawah ini, dan nantikan video lainnya yang berguna bagi Anda di channel kami Viva Medica. Yang pertama adalah HDL atau lemak baik. HDL ini adalah lemak yang biasanya kita dapatkan dari makan makanan yang sehat, seperti olive oil, tuna, atau salmon. Nah, hormon yang baik ini bersifat sebagai cleaning service atau pembuang dari lemak jahat yang ada di tubuh kita. Nah, lemak yang baik ini akan mengikat lemak jahat atau LDL untuk dimetabolisir lebih lanjut di hati. Nah, berapa sih kadar normal dari HDL ini? Nah, kadar yang normal dari HDL ini yaitu lebih besar sama dengan 60 mg per desiliter. Jadi, apabila kadar HDL Anda kurang dari 40 mg per desiliter, Anda rentan untuk mengalami aterosklerosis. Dan yang kedua, jenis kolesterol lain adalah kolesterol LDL atau lemak jahat. Nah, lemak jahat ini yang justru sangat rentan untuk mengendap di pembuluh darah kecil Anda, seperti di pembuluh darah koroner dan kapiler di otak. Nah, LDL ini biasanya Anda dapatkan apabila Anda kerap mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, seperti gorengan, nasi padang, soto padang, telur goreng, dan makanan yang digoreng dengan minyak sayur biasa. Nah, LDL ini juga harus kalian jaga agar tetap serendah-rendahnya ya Sobat Viva Medica, yaitu yang normal berkisar kurang sama dengan 100 mg per desiliter. Jadi apabila kadar LDL Anda lebih dari 100 mg per desiliter atau bahkan lebih dari 150 mg per desiliter, maka kalian rentan untuk mengalami penyumbatan di pembuluh darah. Dan jenis kolesterol yang ketiga yaitu trigliserida. Jadi trigliserida atau nama lainnya adalah lemak hati adalah terbentuk dari kalori yang berlebihan dari makanan yang biasa kita makan. Jadi entah itu karbohidrat ataupun lemak, apabila kalorinya berlebihan akan menyebabkan tubuh akan memproduksi trigliserida. Nah, trigliserida ini akan disimpan melalui hati di bagian organ dalam Anda dan juga dapat disimpan di jaringan lemak di bawah kulit Anda. Jadi, kebanyakan orang yang memiliki berat badan berlebih justru memiliki trigliserida yang tinggi. Nah, kadar trigliserida yang tinggi ini berapa sih Sobat Viva Medica? Ternyata apabila lebih besar sama dengan 150 mg per desiliter. Nah, jadi selalu ingat ya Sobat Viva Medica, selalu jaga lemak hati Anda atau trigliserida kurang dari 150 mg per desiliter. Dan yang terakhir, jenis kolesterol yang sering kita dengar dan atau mungkin sering kita cek pada saat medical check up adalah kolesterol total. Nah, kolesterol total ini adalah gabungan dari ketiga jenis kolesterol yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu HDL, LDL, dan trigliserida.
kolesterol total ini normalnya harus di bawah 200 mg per desiliter. Jadi kalau lebih dari 200 mg per desiliter atau bahkan lebih dari ambang batas tinggi yaitu 250 mg per desiliter, maka akan semakin rentan untuk kalian mengalami penyakit jantung koroner dan juga penyakit stroke. Nah, jadi gimana sahabat Viva Medica? Ternyata kolesterol kita harus dijaga dalam keadaan yang normal kan? Nah, kalau gitu apa sih cara simpelnya supaya kita bisa mencegah penyakit jantung koroner, mencegah stroke, dan juga menjaga kolesterol kita dalam keadaan yang normal? Ternyata caranya simpel sekali loh sahabat Viva Medica. Yang pertama dengan menetapkan pola hidup sehat. Pola hidup sehat yaitu yang pertama jangan merokok. Karena diketahui ternyata 24% orang yang merokok bisa lebih rentan terkena aterosklerosis atau penyumbatan jantung koroner. Dan yang kedua yaitu dengan mengontrol gula darah Anda. Jadi apabila Anda menderita diabetes, usahakan gula darah puasa Anda selalu di bawah 126 mg per desiliter. Dan juga untuk mengontrol penyakit tekanan darah tinggi apabila Anda memiliki tekanan darah tinggi, yaitu tensi harus di bawah 130 per 80. Jadi normalnya sekitar 90 sampai dengan 120 di bagian sistolnya, dan diastol di bagian bawahnya antara 80 sampai dengan 90 mm air raksa. Dan yang terakhir yaitu untuk menerapkan pola tidur yang normal. Jadi pola tidur yang normal adalah sekitar 6 sampai 8 jam sehari untuk mengurangi stres. Karena ternyata stres yang berlebihan juga bisa menyebabkan gumpalan darah, dan akibatnya kolesterol Anda juga turut andil loh sahabat Viva Medica dapat meningkat. Dan jangan lupa untuk selalu rutin berolahraga ya sahabat Viva Medica. Berolahraga sebanyak 3-4 kali sehari dalam seminggu. Terdiri dari olahraga aerobik seperti berenang dan bersepeda, juga olahraga non aerobik seperti mengangkat beban berat. Oke, sekian pembahasan dari saya mengenai kolesterol yang normal, apa saja jenis-jenisnya, dan bagaimana cara menjaga kadar kolesterol normal. Kalau kalian ada pertanyaan, boleh komen di bawah ini. Komen ditulis apa saja pertanyaan kalian, dan jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol lonceng, dan nantikan video lainnya yang berguna dari channel kami Viva Medica. Oke, saya Dr. Cynthia undur diri dulu. Sekian, terima kasih. Salam Viva Medica, sahabat tepat untuk hidup sehat.